Shalom. Selamat pagi. Dosen saya bilang kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, Anda jawab cuma pagi. Tahu kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di pagi ini. Tapi saudara kepada saya cuma pagi. Jadi saya nggak perlu selamat. Selamat pagi saudara. Tema kita hari ini adalah Sola Fide. Sola Fide. Sola Fide adalah salah satu dari 3 moto reformasi gereja. Salah satu dari 3 semboyan reformasi gereja, pembaharuan gereja abad pertengahan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Tri sola, sola, bahasa Latin, akar katanya sama dengan solo, tunggal. Sola, solo. Bukan solo yang di Jawa. Solo, tunggal, sola, hanya. Hanya, fide, iman. 2 yang lain adalah sola gratia dan sola scriptura. Jadi ada 3 moto reformasi gereja abad pertengahan. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, scripture. Dipelopori oleh Martin Luther. Ini bukan pembaharuan yang mendadak, yang bukan impulsif, tapi yang lahir dari pergumulan Martin Luther yang panjang. Martin Luther bergumul terutama dengan berbagai ajaran gereja. Gereja yang resmi waktu itu, yang meresahkan dia. Berbagai ajaran gereja, bahkan praktek bergereja, yang membuat Martin Luther resah. Bukan cuma ajaran dan praktek bergereja saja yang membuat Martin Luther resah, tapi juga cara hidup para pejabat gereja, bahkan dari paus, uskup-uskup, dan imam-imam yang sangat duniawi, sangat materialistik, sangat hedonistik, mengejar kenikmatan duniawi, mengejar kekayaan, dan itu membuat Martin Luther resah. Dan salah satu ajaran yang membuat Martin Luther resah adalah ajaran yang mengatakan begini: kalau Anda mau masuk surga, Anda harus hidup suci, benar, nggak berdosa. Itu ajaran, salah satu ajaran. Ada banyak ajaran yang meresahkan Martin Luther. Tapi salah satu ajaran ini adalah bahwa supaya orang bisa masuk surga, dia mesti benar-benar suci. Dan Martin Luther berusaha mengikutinya. Bahkan dia masuk biara. Dia puasa. Menjauhkan diri dari berbagai kenajisan hidup. Tapi dia tidak pernah tenang. Dia tetap bertanya, cukup enggak? Cukup enggak semua kesalehan saya itu? Cukup enggak semua kebenaran yang saya lakukan itu dapat membawa saya masuk surga? Dia selalu bertanya dalam dirinya.
Apakah kesalehan yang saya lakukan tiap hari dengan segala kekuatan saya itu mampu membebaskan saya dari neraka? Dan Martin Luther sangat ragu. Dia tidak yakin itu. Lalu yang memicu reaksi Martin Luther sehingga dia mereformasi gereja adalah satu tindakan yang disebut penjualan surat pengampunan dosa. Bahasa Latinnya adalah indulgensia. Indulgensia, nggak usah dihafal, susah gitu. Waktu saya baru jadi pendeta, dosen saya, senior saya bilang begini, Pak Rap, nama saya Rap ya, udah tahu kan? Gitu. Ini bukan KKN sama KMJ Anda. Pak Rap kalau khotbah selip-selipin bahasa asing, kata dosen saya. Saya tanya kenapa? Dia bilang sebab kalau khotbah, ceramah ada bahasa asing, itu tanda bahwa khotbah itu berbobot. Makin banyak bahasa asing sehingga makin tidak dimengerti, makin berbobot khotbah itu. Pada waktu itu ada Uskup Albrecht di Mainz, Jerman. Dia ingin mengambil dua daerah keuskupan yang lain. Yang dua daerah itu tidak punya uskup. Jadi si Albrecht ini, saya nggak kenal juga sih. Tapi waktu dosen saya tadi bilang juga, bukan cuma kalau bahasanya khotbah Anda berbobot, tapi supaya khotbah Anda berbobot lagi, kutiplah makin banyak orang yang Anda tidak kenal gitu. Jadi Albrecht ini ingin mengambil dua wilayah keuskupan yang lain. Dengan demikian dia punya 3 kali penghasilan. Tapi untuk itu dia mesti bayar 10.000 keping emas. Dan 10.000 keping emas ini dia pinjam dari bank. Akhirnya dia tidak mampu bayar. Lalu Paus Leo, bukan pendeta Leo, Paus Leo menganjurkan dia begini, bikinlah akta action pengampunan dosa. Kalau orang mengaku dosa, dikasih surat yang menyatakan bahwa dosanya sudah diampuni, tapi bayar. Nanti penghasilannya bagi 2. Setengahnya buat Albrecht bayar utang. Separuhnya lagi buat pembangunan katedral Santa Petrus di Roma. Dan itu menjadi sangat laris manis. Semua orang pingin masuk surga kan? Ayo, siapa masuk surga? Saya tanya, di Philadelphia ini siapa masuk surga? Nggak ada yang mau, ya udah gitu. Semua orang pingin masuk surga. Dan karena itu sangat laris. Bahkan ketua tim kampanye surat pengampunan dosa ini namanya John Tetzel. Saya tidak kenal juga. Dia punya semboyan begini, pada waktu uang berdering di peti, jiwa meloncat ke surga. Itu motonya, semboyannya, kampanyenya kan. Pada waktu uang berdering di peti, jiwamu meloncat ke surga. Laris manis lah kan. Dan Martin Luther resah. Masa sih dosa bisa dibayar dengan uang? Waktu itu juga Martin Luther itu mengajar
di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Wittenberg di Jerman. Kalau Wittenberg saya pernah ke sana. Lewat doang. Dan Martin Luther mengajarkan antara lain tafsiran Alkitab. Dan salah satu kitab yang Martin Luther ajarkan tafsirannya adalah Surat Roma. Jadi sambil bergumul dalam batinnya, dia juga mengajar tafsiran Alkitab. Nah, pada waktu dia sampai di Roma 1 ayat 16 dan 17 yang kita baca tadi, baru dia menemukan jawabannya. Semua keresahannya terjawab waktu dia mengajarkan tafsiran Roma 1 ayat 16 dan 17. Tadi dengar gak bunyinya Roma 1 ayat 17? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, terutama orang Yahudi, tapi juga semua orang. Supaya dari situlah nyata kebenaran Allah, bahwa orang benar itu hidup oleh imannya. Ketika Martin Luther mengajarkan tafsiran ini, baru dia ngeh, baru dia sadar bahwa manusia selamat semata-mata karena Injil. Bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik. Makanya Paulus bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Itu Injil. Jadi Injil adalah kabar baik, ya kan? Kata Injil artinya kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Lalu Injil itu mesti disambut. Disambut dengan iman. Makanya dikatakan orang dibenarkan hanya oleh iman. Jadi manusia selamat semata-mata karena anugerah Allah. Sola gratia. Tapi sola gratia itu disambut dengan iman. Sola fide. Gini aja deh. Nggak pakai deh, gini aja. Kalau saya nggak punya duit, ya kan? Terus ada ibu-ibu kasih saya duit. Anugerah kan? Itu gratis. Kalau saya cuci piring dulu baru kasih duit, itu bukan gratis, itu upah. Tapi saya nggak punya duit, ada ibu-ibu kasih saya duit. Belum pernah sih, tapi ya sering gitu. Kalau saya nggak punya duit, ada ibu-ibu kasih saya duit kan, gratis kan? Tapi saya mesti sambut kan, paling tidak mengulurkan tangan, ya kan? Sekalipun gratis, tapi kalau saya bilang oh gak maka yang gratis itu tidak efektif, tidak berguna. Itulah yang Martin Luther ajarkan waktu itu. Kita selamat karena anugerah, tapi anugerah itu gracia, gratis, tapi mesti disambut dengan iman, percaya. Saya kasih contoh gini. Saya punya utang di bank. Berapa ya? Pendeta boleh utang di bank gak? Taruhlah 6M. Rumah saya 6M nilainya gitu. Kontrakan. Saya pinjam di bank 6 miliar. Saya tidak bisa bayar utangnya. Lalu datanglah ancaman dari bank. Kalau utangmu tidak dibayar, rumahmu disita. Kalau perlu isi-isinya,
sampai sandal jepit, keset disita semua. Mendengar kabar itu saya gelisah. Makan tak nyenyak, tidur tak kenyang. Makan tak kenyang, tidur tak nyenyak. Gelisah, stres. Tiba-tiba ada telepon dari GPB Philadelphia. Para Prab, utang Bapak sudah dibayar oleh GPB Philadelphia. Ini hanya ilustrasi. Itu kan kabar baik kan? Itu kan kabar baik. Nah, apa reaksi saya ketika mendengar kabar baik itu? Hanya dua, percaya atau enggak percaya? Ya kan? Percaya enggak? Kalau saya enggak percaya, masa sih GPB Philadelphia baik banget? Mentang-mentang mau bayar utang saya, jangan sampai ada KKN sama ponakan saya, kira-kira gitu. Kalau saya enggak percaya, saya tetap gelisah, stres, tertekan, sakit jiwa, mati, binasa, ya kan? Tapi kalau saya percaya, maka tindakan GPB Philadelphia itu efektif buat saya kan? Ngerti gak sih? Kalau saya tidak percaya, memang utangnya sudah dibayar kan? Tapi tidak efektif buat saya. Tidak berdampak buat saya kan? Tapi kalau saya percaya kabar itu, baru tindakan GPIB Philadelphia itu efektif buat saya. Gitu juga keselamatan kita. Gratis dari Tuhan. Tapi sesuatu yang gratis itu tidak efektif kalau kita tidak sambut dengan iman. Kalau kita tidak sambut dengan percaya. Itulah sebabnya moto kedua adalah sola fide. Hanya oleh iman. Oke? Sejarahnya udah selesai. Jadi dari tadi itu baru pembukaan khotbah saya gitu. Sekarang baru saya mau masuk. Nah, iman itu apa? Ada rumusan iman yang sangat terkenal yang ada di Nats pembimbing kita tadi. Buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ayo, ngerti nggak kalimat itu? Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Apa itu pengharapan? Pengharapan menyangkut sesuatu yang belum ada kan? Tapi kita yakin pasti datang. Itu pengharapan. Sekali lagi pengharapan menyangkut sesuatu yang belum ada. Kalau sudah ada masih diharapkan enggak? Enggak.
Tadi jemaat mengharapkan pendeta rap-rap senior datang dan berkhotbah kan? Dan beliau sekarang sedang berkhotbah. Apakah detik ini Anda masih mengharapkan pendeta rap-rap senior datang? Kalau Anda masih mengharapkan pendeta rap-rap senior datang, lalu yang khotbah ini siapa? Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang belum ada. Tapi iman adalah dasarnya. Kalimat kedua lebih menjelaskannya lagi. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat, tapi buktinya ada. Nah, susah menjelaskannya kan? Saya cari ilustrasi, nggak dapat. Untunglah saya baca bukunya almarhum pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Dia punya ilustrasi yang paling cocok. Ketika Anda diberi sebuah cek, tahu cek? Dan dari bank, cek, udah jadi uang belum? Belum kan? Tapi buktinya adalah cek itu. Ketika saya pegang cek itu belum jadi uang. Tapi cek itu menjamin bahwa saya punya uang. Itu iman. Kira-kira ilustrasi tadi menolong nggak? Sebab kalau nggak menolong, saya nggak punya ilustrasi lain lagi untuk menjelaskannya. Ya, ketika saya pegang sebuah cek, ya kan, dia belum jadi uang, tapi saya yakin saya punya uang. Itu ayat itu, Ibrani 11 itu, saya rasa ilustrasi yang paling cocok itu ilustrasi dari pendeta Eka Dharma Putra ini ya. Ketika saya pegang sebuah cek, belum jadi uang, tapi itu bukti bahwa saya punya uang. Makanya iman itu adalah bukti seolah sudah punya tapi belum. Belum tapi sudah. Bingung kan? Itulah iman. Sudah, tapi belum. Belum tapi sudah. Cek itu bisa diperjualbelikan. Itulah iman. Makanya dalam ilmu dogmatika gereja atau dogmatika itu ilmu ajaran tentang iman Kristen, disebut bahwa iman itu punya 3 dimensi. 3 dimensi iman. 1, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan. Bahasa Latinnya adalah notitia. Makin berbobot kan khotbah ini kan makin baca kasih kan gitu. Notitia. Artinya kita tahu siapa yang kita percayai. Itu dimensi pertama. Dimensi pengetahuan. Saya tahu siapa yang saya percaya. Dimensi kedua adalah dimensi pengakuan. Bahasa Latinnya assensus. Assensus. Saya tidak hanya tahu tapi saya ngaku. Saya tahu bahwa Donald Trump presiden Amerika, tapi saya nggak ngaku dia sebagai presiden saya. Saya tahu
Elon Musk ya, orang terkaya di dunia, tapi dia mau kaya apa miskin, pensiun saya tetap begitu, nggak ada dampaknya buat saya. Iman tidak begitu. Kita tahu siapa yang kita percayai, tapi kita mengaku. Dan itulah yang saban hari Minggu kita lakukan kan? Tiap hari Minggu kita mengaku iman kita. Coba saudara perhatikan pengakuan iman rasuli yang saban hari Minggu kita ucapkan dalam ibadah kita. Kalimat pembukanya apa? Aku percaya. Perhatikan, walaupun kita sama-sama mengaku, tapi kita nggak bilang kami percaya. Walaupun kita rame-rame mengucapkannya, tapi yang kita sebut adalah aku percaya. Artinya iman itu adalah urusan pribadi. Bukan orang lain yang ngaku. Aku yang mengaku. Dan dimensi ketiga adalah penyerahan diri. Mempercayakan diri. Bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri. Bahasa Latinnya adalah fiducia. Tulisannya betul apa enggak? Ya, fiducia. Ini istilah yang sangat terkenal di dunia keuangan ya kalau nggak salah. Fiducia. Mempercayakan diri. Saya tidak hanya sekedar tahu, ngaku, tapi tidak mempercayakan diri. Tiga dimensi ini harus ada tiga-tiganya. Baru itu iman. Ada orang hanya tahu Yesus, tapi tidak mengaku dan tidak menyerahkan diri. Itu bukan iman. Ada orang yang tahu, ngaku, tapi tidak mempercayakan diri. Tidak mempercayakan diri. Juga bukan iman. Bahkan dari tiga dimensi ini, dimensi ketiga lah yang paling mendasar. Mempercayakan diri walaupun mungkin kita nggak tahu. Walaupun mungkin kita nggak ngaku. Itulah tiga dimensi dari iman itu. Pengetahuan, pengakuan, dan mempercayakan diri. Karena itu hanya oleh iman. Iman yang utuh harus ada tiga dimensinya. Dan saya rasa kita banyak orang Kristen, apalagi yang Kristen dari lahir ya, paling-paling dimensi 1 dan dimensi 2 ya. Yang pasti itu dimensi 2. Saben hari Minggu kita aku percaya kan? Tapi itu tidak menjamin bahwa kita sudah beriman. Harus ada tiga-tiganya. Sekali lagi, pengetahuan, pengakuan, dan pempercayaan diri. Mempercayakan diri. Itulah iman. Ada ilustrasi yang sangat terkenal. Menurut teori ilmu berkhotbah, katanya para pengkhotbah tidak boleh memakai ilustrasi yang sama berulang-ulang. Tapi karena nggak ada yang lain, saya pakai aja ya, gitu. Pasti Anda pernah baca ilustrasi ini. Itu jagoan akrobat yang merentangkan tali di atas air terjun Niagara. Lalu sebelum dia jalan di atas tali itu, dia tanya penonton, percaya nggak
saya bisa jalan di atas tali ini dan tidak jatuh? Penonton jawab, percaya. Terus dia jalan di atas tali itu. Selamat tiba di seberang. Tidak jatuh. Sekarang dia mau balik lagi. Dia tanya, penonton, percaya nggak? Saya bisa jalan di atas tali ini sambil menggendong satu orang dan tidak jatuh? Penonton teriak, percaya. Terus dia tanya, siapa yang mau digendong? Tahu-tahu ada anak kecil maju. Saya aja pak digendong. Anak itu digendong. Semua orang tegang. Selamat tiba di seberang. Wartawan akan tanya anak itu, kenapa kau berani sekali mau digendong bapak-bapak itu? Anak itu bilang, itu kan bapak saya, gitu. Anak itu mempercayakan diri karena dia tahu dan dia ngaku. Kira-kira jelas gak ilustrasi ini? Makanya sekarang Anda mesti evaluasi diri. Iman Anda selama ini, ayo. Ada 3 dimensi enggak? Dan itulah Injil. Injil adalah kabar baik. Nah, dalam Filipi 1 ayat 27, Paulus bilang begini kepada jemaat di Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Itu ada di perintah hidup baru tadi ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi apa yang harus terjadi bagi kita ketika kita hidup dalam iman karena Injil itu? Nah, saya daftarkan sejumlah dampaknya. Yang pasti yang pertama tadi, iman kan? Injil adalah kabar baik. Respon saya cuma satu kan? Percaya atau tidak? Percaya. Ilustrasi tadi itu, Philadelphia bayar utang saya itu. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Sejak saat itu, saya berterima kasih. Karena saya percaya kabar itu, saya berterima kasih kepada GPIB Philadelphia. Maka dampak iman yang kedua adalah bersyukur. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Tidak hanya cukup dengan beriman lalu selesai. Enggak. Beriman lalu hidup bersyukur. Ketika saya percaya bahwa utang saya sudah dibayar oleh GPIB Philadelphia, maka saya berterima kasih tak habis-habisnya buat GPIB Philadelphia. Tenang aja, saya nggak punya utang. Hanya ilustrasi. Yang kedua apa? Melayani. Sejak saat itu kalau GPIB Philadelphia telepon, para datang ngepel, saya ngepel. Datang ngatur kursi, saya datang ngatur kursi. Saya melayani kan? Melayani itu bukan untuk dibayar oleh GPIB Philadelphia. Tapi melayani sebagai tanda saya bersyukur. Jadi hidup berpadanan dengan Injil pertama berarti beriman, bersyukur. Lupa tadi ya, kedua ya. Bersukacita, lupa tadi. Saya percaya bahwa utang saya sudah dibayar kan? Maka begitu saya percaya, stresnya hilang kan? Kalau tadi makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, maka sekarang sendok baru sampai di mulut udah kenyang kan gitu. Kepala belum kena bantal udah nyenyak gitu. Sukacita. Makanya orang Kristen itu harus selalu bersukacita. Baru yang ketiga tadi bersyukur. Nah yang keempat melayani.
saya datang melayani. Dan yang terakhir, bersaksi. Sejak saat itu kepada semua pendeta yang punya utang di bank, saya bilang datang aja ke GPIB Philadelphia gitu. Mungkin ilustrasi ini gak cocok, tapi itu maksudnya kan. Maka kita datang kepada orang lain. Kalau Anda mau bebas dari dosa, datang kepada Tuhan. Itulah 5 efek ya, 5 dampak dari hidup berpadanan dengan Injil yang kita sambut dengan beriman, bersukacita, bersyukur, melayani, dan bersaksi. Oh, ada satu lagi ya? Oh ya, lupa. Rasulullah udah tua. Bersedia. Dan ini yang khas di Filipi ya. Bersedia menderita bagi Tuhan. 5 di atas tadi itu harus berakibat bahwa kita siap menderita karena Kristus. Itu sola fide. Hanya oleh iman. Makanya sekarang saya mau tanya, apakah Anda udah punya cek? Udah punya ceknya belum? Pulang periksa di buku rekening Anda. Sola fide. Ini khotbah serial ya. Nanti sola gratia sudah belum? Nanti sola scriptura terakhir. By the way, nama saya Luther Zwingli Raprap. Martin Luther adalah reformator gereja, pelopor seperti yang saya jelas tadi dari Jerman. Yang pada tanggal 31 Oktober 1517 menempelkan dalil-dalil protesnya kepada gereja di pintu gereja Wittenberg. Jadi Martin Luther setelah bergumul dan menemukan jawabannya dalam Roma 1 ayat 16-17 itu, dia merumuskan dalil-dalilnya dan dia tempel di pintu gereja Wittenberg. Tujuannya adalah mengajak semua pejabat gereja dan ahli-ahli Alkitab berdebat, berdiskusi. Dia hanya bermaksud untuk membaharui, mereformasi gereja. Dia tidak pernah bermaksud sama sekali keluar dari gereja. Tapi gerejalah, dalam ini otoritas gerejalah, pauslah yang kemudian mengutuk dan mengucilkan dia dari gereja. Maka lahirlah gereja-gereja Protestan. Lahirlah gereja-gereja yang dosen saya, almarhum anggota sini juga, Dr. Abineno, menyebutnya lebih cocok, menyebutnya bukan gereja Protestan, tapi gereja-gereja reformatoris. Gereja-gereja reformasi. Martin Luther tidak pernah bermaksud keluar dari gereja. Dia hanya bermaksud membaharui gereja dari dalam. Tapi Tuhan punya rencana lain. Bahkan dia bukan hanya dikutuk dan dikucilkan,
tapi disiksa, diinkuisisi oleh gereja waktu itu. Banyak orang-orang Protestan dibunuh, dianiaya. Tapi pada waktu itu berkaitan dengan situasi politik. Jadi kalau raja di wilayah itu adalah orang Katolik, maka semua orang Protestan di wilayah itu akan dieksekusi. Sebaliknya kalau rajanya adalah reformatoris, maka dia akan melindungi semua orang Protestan. Tapi akibatnya adalah bahwa gereja-gereja Protestan berkembang sampai hari ini. Kemudian dia ke Jenewa, Perancis, Belanda, dan dari Belanda datang ke Indonesia, termasuk GPIB kita ini. Makanya GPIB kita ini disebut gereja Protestan. Ketika saya masih di PGI, ada pelantikan Dirjen Bimas Kristen. Pelantikan Dirjen Bimas Kristen. Dan pendeta yang mendampingi dari PGI. Sayalah yang ditugaskan oleh PGI mendampingi beliau waktu diambil sumpahnya. MC-nya selalu salah sebut. Dirjen Bimas Kristen Prosetan. Saya nggak tahu apa itu sengaja atau nggak sengaja. Tapi mungkin itu buat kita berefleksi. Jangan sampai plesetan itu benar. Saya orang Protestan. Saya bukan orang Prosetan. Karena saya punya iman. Nah, itulah sebabnya saya tanya tadi, udah punya ceknya belum? Jawab langsung kepada Tuhan dengan jawab kepada saya. Amin.